Nggak harus ngabisin dana triliunan nanam singkong. Ya, nanam singkong aja gagal kok mau nyapres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi viral di sosial media Twitter, ada netizen yang menyindir Prabowo bagaimana menanam singkong. Jadi menurut netizen tersebut tidak perlu menghabiskan dana triliunan rupiah untuk menanam singkong. Selamat pagi Pak Bowo. Selamat hari Minggu. Semoga sukses dan sehat. Gini Pak Bowo cara nanam singkong Pak Bowo. Ini singkong, batang singkong. Cuma digini-gini kan Pak Bowo. Hidup. Nggak harus ngabisin dana triliunan. Dan hasilnya Pak Bowo, ini 3 bulan yang lalu tak tanam di pinggir rumah. Hasilnya, nggak harus ngabisin dana triliunan nanam singkong. Ya, nanam singkong aja gagal kok mau nyapres. Oke, salam akal sehat dan akal waras. Nanam singkong gagal kok nyapres ya. Jadi kata-kata terakhir dari netizen yaitu petani singkong menyindir telak kepada Prabowo ya. Perlu diketahui bahwa kebutuhan investasi food estate yang digarap Kementerian Pertahanan ini yaitu anggarannya sebesar 68 triliun yang harus disiapkan oleh pemerintah Jokowi. Nah, Jokowi juga menyiapkan 108,8 triliun untuk pangan food estate lanjutan. Nah, Sekjen PDIP Perjuangan, Hasto Kristianto, menyoroti kegagalan proyek food estate sebagai kejahatan lingkungan. Jadi, proyek food estate ini yang digagas oleh Jokowi sejak periode kedua kepemimpinannya dianggap sudah gagal dengan lahan seluas 43.500 hektar yang sudah bisa ditanami komunitas padi dan tanaman seperti singkong, akan tetapi hal tersebut terhambat minimnya sumber daya manusia untuk mengerjakan proyek tersebut. Nah, pengamat ekonomi yaitu Faisal Basri menyoroti juga yaitu proyek food estate ini. Jadi dinilai proyek ini adalah proyek kejahatan lingkungan. Sampai Faisal Basri menyebutkan bahwa proyek food estate adalah proyek ugalan. Food estate, waduh ini ugal-ugalan. Tempo, ugal-ugalan bener. Jadi untuk menghasilkan singkong, uangnya triliunan, kan goblok. Singkong. Dan singkong itu bisa ditanam oleh rakyat dimanapun. Tidak membutuhkan tanah yang subur. Dan uang yang dibenamkan untuk food estate itu dari kementerian PUPR, dari kementerian macam-macam gitu, triliunan. Hasilnya singkong. Kemudian dibangga-banggakan untuk menghasilkan mie instan. Satu bungkus mie instannya 9.000, nggak ada yang beli rakyat. Orang Indomie cuma 3.000. Jadi bukan sekedar bisa. Dan yang menjadi komandannya bukan Menteri Pertanian, tapi Menteri Pertahanan. Ini udah salah, kacau luar biasa. Akhirnya dimobilisasi tentara aktif. Ini udah nggak bener nih negara kayak begini. Jadi yang dirusak Jokowi adalah institusi, fondasi. Ini yang bahaya. Saya. Dan food estate itu juga ada di Sumatera. Kenapa Sumatera dipilih? Harapannya food estate itu untuk diekspor agar pelabuhan Tanjung Kuala Tanjung ramai. Jadi agar pelabuhannya ramai dibikin food estate. Dicari tanahnya nggak ada, semua udah sawit. Beginilah cara ngelola negara ini. Jadi benar sekali apa yang disampaikan oleh ekonom Faisal Basri. Jadi food estate ini diserahkan kepada bukan ahlinya ya. Jadi kalau sesuatu pekerjaan diserahkan kepada bukan ahlinya maka tunggulah kehancuran. Dan sekarang terjadi. Bahkan
proyek food estate ini sekarang ditanam jagung di dalam polybag. Jadi artinya kalau ditanam di dalam polybag, berarti tanah proyek food estate ini berarti tanahnya tidak bagus untuk pertanian. Nah, ini juga dipertanyakan oleh masyarakat. Pemerintah mencoba menepis kegagalan food estate kebun singkong. Caranya, mengganti tanaman singkong yang gagal tumbuh dengan tanaman jagung. Pada Senin, 11 Desember 2023, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengunjungi proyek food estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan menunjukkan tanaman jagung sebagai pengganti singkong. Sekilas, hamparan tanaman jagung ini terlihat tumbuh subur di sebagian kecil area lahan food estate yang awalnya dibuka oleh Kementerian Pertahanan tersebut. Tapi, ada sesuatu yang kita semua perlu tahu. Saat kami Greenpeace Indonesia, Walhi Kalteng, LBH Palangkaraya, dan Save Our Borneo datang ke sana pada 2 Desember lalu, kami menemukan bahwa tanaman jagung tersebut ditanam di dalam media polybag, bukan langsung di tanah food estate. Ini menunjukkan bahwa lahan food estate yang sudah dihancurkan hutannya tidak bisa dipakai untuk menanam secara langsung. Walhasil, ketika tanaman singkong Kemenhan gagal, datanglah tanaman jagung Kementan dalam balutan polybag sebagai penyelamat. Kalau cuma menanam jagung di dalam polybag, ya bikin aja food estate di lahan parkir gedung kementerian. Ngapain harus hancurin hutan Indonesia? Jadi sangat masuk akal sekali apa yang disampaikan oleh Greenpeace bahwa menanam jagung di dalam polybag tidak perlu menghancurkan hutan ratusan ribu hektar di Kalimantan Tengah. Dan ini jelas akan merusak lingkungan dan ini sangat disayangkan apalagi Kalimantan menjadi pusat paru-paru dunia. PT Agrinas adalah perusahaan yang dibentuk oleh Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan. Sebelumnya bernama Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan Kementerian Pertahanan. Terlibat dalam proyek food estate di Kalteng. Perusahaan ini didominasi oleh politisi Gerindra, pejabat Kemenhan Purnawirawan TNI. Hasilnya gagal. National Corruption Watch, NCW, menemukan bahwa adanya kerugian negara hingga 6 triliun rupiah akibat kegagalan proyek food estate. Prabowo Subianto telah gagal mengelola proyek food estate ketika menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Dalam visi misinya Prabowo Gibran, disebutkan food estate akan dilanjutkan. Mau berapa banyak lagi duit negara hilang buat jadi bancakan Gerindra dan kroni Prabowo? Pak Ndul, Ya Mas, apa bedanya real estate dan food estate, Pak? kalau real estate itu menanam uang tumbuh gedung, kalau Food United States itu menanam singkong di tanah, tumbuh jagung di polybag. Kalau suatu urusan tidak diserahkan kepada ahlinya, maka akan Apakah nanti setelah terpilih presiden proyek food estate ini apakah layak dilanjutkan? Silahkan Anda beri komentar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.